Di sebuah desa kecil bernama Ringin Harjo, yang dikelilingi kebun bambu dan hutan jati tua, hiduplah beberapa keluarga yang saling mengenal sejak lama. Desa itu tampak tenang di siang hari, namun ketika senja turun, suasananya berubah. Angin sering berhembus dingin tanpa sebab, dan suara burung hantu terdengar lebih dekat dari biasanya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Tarjo, seorang pria berusia 32 tahun. Ia bekerja sebagai buruh bangunan di kota, namun memilih pulang ke desa setelah istrinya meninggal setahun lalu. Tarjo tinggal bersama anak semata wayangnya, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun bernama Sari. Sari adalah anak yang pendiam, sering bermain sendiri, dan jarang mengeluh. Meski ayahnya kerap pulang larut dan kelelahan, di rumah sebelah tinggal Bu Ratmi, seorang janda tua yang dikenal pendiam dan jarang keluar rumah. Banyak warga menganggapnya aneh, karena ia sering terlihat duduk di teras menjelang maghrib sambil menatap ke arah hutan bambu. Anak-anak sering diperingatkan orang tuanya untuk tidak bermain dekat rumah Bu Ratmi. Ada pula Pak Wiryo, sesepuh desa yang usianya hampir 70 tahun. Ia dikenal sebagai orang yang memahami cerita-cerita lama dan kepercayaan leluhur. Namun, semakin ke sini, semakin sedikit orang yang mau mendengarkan nasihatnya. Suatu sore, Tarjo pulang lebih larut dari biasanya. Matahari hampir tenggelam ketika ia masuk ke halaman rumah. Ia langsung memanggil nama anaknya dengan suara yang terdengar lelah. "Sari, ayah pulang." Tidak ada jawaban. Tarjo masuk ke dalam rumah lalu ke kamar Sari. Kosong. Mainan boneka kain kesayangan Sari tergeletak di lantai, seolah ditinggalkan terburu-buru. Perasaan Tarjo langsung tidak enak. Dadanya terasa sesak, dan pikirannya mulai dipenuhi hal-hal buruk. Ia berlari keluar rumah dan bertanya pada tetangga yang masih berada di depan rumah. Bu Ratmi hanya menggeleng pelan ketika ditanya. Namun sorot matanya terlihat cemas, tidak seperti biasanya. "Saya lihat Sari tadi sore main dekat kebun bambu," ucapnya lirih. "Saya sudah mau memanggil, tapi sudah keburu maghrib." Jantung Tarjo berdegup keras. Semua orang di Ringin Harjo tahu, anak-anak dilarang bermain dekat kebun bambu saat senja. Itu adalah pantangan lama yang selalu diingatkan orang-orang tua desa. Tanpa berpikir panjang, Tarjo langsung berlari ke arah kebun bambu sambil memanggil nama anaknya. "Sari, saya di sini." Angin bertiup semakin dingin, dan suara dedaunan bambu saling bergesek, menimbulkan bunyi seperti bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki kecil yang samar, seolah menjauh ke dalam kegelapan. Tarjo terus berlari menyusuri kebun bambu, meski kakinya mulai terasa berat. Napasnya memburu dan dadanya naik turun tidak teratur. Setiap langkah terasa seperti membawa ketakutan yang semakin besar. Cahaya senja perlahan menghilang, digantikan bayangan pepohonan yang memanjang dan saling bertumpuk. "Sari, jangan bercanda, ayah di sini," ucap Tarjo dengan suara bergetar. Jawaban yang ia dapat hanyalah desir angin yang menyelinap di antara batang-batang bambu. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan yang saling bersahutan. Tarjo berhenti sejenak. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Langkah kecil terdengar lagi. Pelan namun jelas Tarjo menoleh cepat. "Sari," panggilnya. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan bambu yang bergoyang perlahan. Di tanah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Jejak kaki kecil, jejak kaki anak-anak. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, bukan keluar. Tarjo berlutut dan menyentuh tanah itu. Masih hangat. Langit semakin gelap ketika warga desa mulai berdatangan. Mereka membawa senter, obor, dan wajah-wajah penuh cemas. Pak Wiryo berada di barisan depan. Matanya menyapu sekitar kebun bambu dengan tatapan berat. "Kita cari bersama," katanya singkat. "Jangan ada yang memisahkan diri." Mereka menyusuri kebun bambu dengan hati-hati. Cahaya senter bergerak ke segala arah, memantul pada batang-batang bambu yang tinggi dan rapat. Suasana terasa semakin menekan, seolah hutan itu tidak ingin mereka masuk lebih jauh. Tiba-tiba salah satu warga berseru pelan, "Pak, lihat ini." Di tanah yang lembab, terlihat jejak kaki kecil yang terputus. Seolah anak itu berjalan, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada bekas loncatan, tidak ada bekas tergelincir. Pak Wiryo menatap jejak itu lama. Wajahnya berubah pucat. "Ini bukan jejak biasa," katanya pelan.
Anak itu tidak sendirian saat berjalan ke sini. Tarjo menelan ludah. Maksud Bapak? Pak Wiryo menarik napas panjang sebelum menjawab. Ada yang menuntunnya. Warga mulai berbisik satu sama lain. Beberapa terlihat hendak mundur. Ketakutan perlahan menyebar, lebih cepat dari angin malam. Tarjo mengepalkan tangan. Siapa yang menuntunnya, Pak? Pak Wiryo menatap Tarjo dalam-dalam. Seakan ragu menyebutkan namanya. Wewe Gombel, ucapnya akhirnya. Nama itu jatuh di antara mereka seperti batu berat. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Cerita tentang Wewe Gombel bukan sekadar dongeng di Ringin Harjo. Itu adalah peringatan lama yang diwariskan dari mulut ke mulut. Tarjo menggeleng keras. Itu cuma cerita orang dulu, tidak mungkin. Pak Wiryo menghela napas. Banyak orang menganggapnya cerita, sampai mereka mengalaminya sendiri. Pencarian tetap dilanjutkan hingga malam benar-benar turun. Namun hutan terasa semakin pekat dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Tangisan kecil tertawa lirih, lalu menghilang. Akhirnya Pak Wiryo mengangkat tangan. Cukup, kita hentikan dulu. Tarjo menatapnya dengan mata merah. Tidak, anak saya masih di dalam. Pak Wiryo mendekat dan menepuk bahu Tarjo. Kalau ini memang ulahnya memaksa justru berbahaya, kita lanjutkan dengan cara lain. Dengan hati hancur, Tarjo pulang ke rumahnya yang sunyi. Boneka Sari masih tergeletak di lantai. Tarjo memungutnya dan duduk terdiam. Baru saat itu, kesadaran menghantamnya keras. Betapa sering ia membiarkan Sari bermain sendiri. Betapa sering ia pulang tanpa menanyakan harinya. Air mata Tarjo jatuh satu persatu, membasahi boneka itu. Malam semakin pekat. Tarjo berdiri di tengah kebun bambu, tubuhnya gemetar, tangan memegang senter yang kini terasa seperti satu-satunya penghalang antara dirinya dan kegelapan. Suara tawa kecil yang tadi terdengar masih bergema samar di telinganya. Angin dingin menyelinap di celah-celah bambu, membuat bulu kuduknya merinding. Warga desa yang menemaninya mulai mundur perlahan, satu persatu. Mereka takut melangkah lebih jauh. Hanya Tarjo dan Pak Wiryo yang tetap berada di posisi awal. Pak Wiryo menunduk, menatap tanah, seolah membaca sesuatu yang tak terlihat. Tarjo, jangan terlalu jauh, kata Pak Wiryo pelan. Yang kita hadapi bukan manusia. Perlu hati-hati, Tarjo menggeleng. Anak saya di sini, saya tidak peduli. Suaranya pecah, hampir menangis. Ia melangkah lebih jauh, menyusuri jejak kaki yang tadi terlihat. Jejak itu menghilang di balik bambu yang rapat. Di sana, hening menyelimuti. Hanya suara dedaunan dan ranting patah ketika kakinya menginjaknya. Tiba-tiba suara langkah lain terdengar di belakangnya. Tarjo menoleh cepat tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan bambu yang bergoyang. Napasnya makin berat. Dalam hatinya, muncul ketakutan yang ia sendiri tidak ingin mengakuinya. Mungkin cerita Wewe Gombel itu benar. Jangan mendekat, bisik Pak Wiryo. Tapi Tarjo sudah melangkah lebih dalam. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun kering. Suara tangisan pelan terdengar, diiringi bisikan samar. Suara itu seolah memanggilnya, memintanya berhenti, tapi juga memancingnya untuk maju. Seketika, sosok samar muncul di antara bambu. Tubuhnya tinggi dan kurus, rambut panjang menutupi wajahnya. Tarjo menelan ludah. Sosok itu bergerak perlahan, tapi pasti mendekati arah Tarjo. Tarjo menggenggam senter lebih erat. Siapa engkau? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya bayangan yang semakin jelas. Sosok itu menunduk, dan dari balik rambutnya terdengar suara perempuan serak tapi lembut. Anakmu aman denganku. Tarjo terdiam, kaget. Tolong, kembalikan Sari. Suaranya hampir tercekik. Sosok itu tertawa pelan, suara yang dingin dan menusuk. Aku hanya menjaga anak-anak yang diabaikan orang tua mereka. Angin bertiup kencang. Tarjo merasa dingin sampai ke tulang. Ia menunduk menyadari kesalahannya. Kesibukannya, ketidakpeduliannya, semua meninggalkan celah bagi sesuatu yang tidak ia pahami. Tiba-tiba suara tangisan anak kecil terdengar lagi. Diikuti tawa lirih yang pelan lalu menghilang.
Tarjo berdiri membeku di tengah kebun bambu, napasnya tersengal-sengal. Malam terasa begitu sunyi, kecuali suara daun yang bergesekan dan angin dingin yang menusuk tulang. Sosok itu kini semakin jelas. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajah pucat, matanya hitam tanpa putih, dan tubuhnya tinggi serta kurus. Tangannya menjuntai, jari-jari panjang seperti cakar yang menakutkan. Tarjo gemetar, tapi ia tetap memanggil. "Sari, ayah di sini." Sosok itu melangkah perlahan, suara daun patah di bawah kakinya terdengar jelas. Tiba-tiba ia berhenti, menatap Tarjo seakan menembus hati. Suasana hening, berat, membuat detak jantung Tarjo seolah terdengar di seluruh kebun. "Anakmu, aman denganku." Suara seraknya terdengar lagi, lembut namun menusuk. Tarjo menunduk, air matanya menetes. Aku salah, aku lalai. Tolong, kembalikan anakku." Wewe Gombel tertawa pelan, dingin, membuat seluruh bulu kuduk Tarjo berdiri. "Janji manusia sering palsu, mengapa aku harus percaya?" Tarjo menelan ludah. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang dalam. Karena, kalau aku kehilangan Sari, aku kehilangan satu-satunya alasan hidupku. Sosok itu menatap lama, lalu melangkah ke arah bambu yang rapat. Perlahan dari balik kegelapan muncul suara tangisan Sari. Tarjo segera berlari mengikuti suara itu. Hatinya penuh harap. Di balik pepohonan, Sari terlihat. Tubuhnya kotor tapi selamat. Ia berlari memeluk Tarjo, menangis dan menempel erat. Tarjo memeluknya kuat-kuat, air matanya mengalir deras. Saat Tarjo mendongak, Wewe Gombel sudah menghilang. Hanya terdengar bisikan terakhir yang bergetar di udara malam. "Jaga yang kau miliki, Ang, sebelum aku kembali." Tarjo tersungkur di tanah, tubuhnya lemas, namun hatinya mulai berubah. Kesadaran bahwa kelalaiannya hampir merenggut satu-satunya hal terpenting dalam hidupnya membuatnya gemetar, tapi sekaligus lega karena Sari selamat. Malam itu Tarjo duduk di tepi kebun bambu, memeluk anaknya, dan menatap kegelapan dengan mata yang lebih waspada. Ia tahu, Wewe Gombel bukanlah sekadar cerita. Sosok itu adalah peringatan keras bagi orang tua yang lalai.